aku tenang daripadanya keselamatanku. Hanya Dia guru batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia guru batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Nah, sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah hidup yang seimbang. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya hari ini firman Tuhan mengingatkan kami, kita semuanya, bagaimana membawa hidup dan membangun hidup yang seimbang. Kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami betapa pentingnya untuk kami menjaga hidup kami tetap seimbang di hadapan-Mu. Biarlah hari ini Kau membuka hati kami supaya firman dan kebenaran-Mu mengajarkan kami, mengingatkan kepada kami sehingga kami dapat membuat hidup kami dan menjaga hidup kami tetap seimbang di hadapan-Mu. Kami siap menerima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita mau katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahasa spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasih Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Nah sahabat yang baik, sesuai dengan tema hari ini, kita akan membahas tentang hidup yang seimbang. Mari kita mau saksikan video berikut ini. Sahabat terkasih, hidup yang seimbang adalah tentang memprioritaskan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Seperti iman Rafael Tan, bagaimana dulu ia sempat sepi job, namun ia tak kenal lelah untuk terus berusaha dan memprioritaskan Tuhan dengan hidup yang seimbang. Bahwa hidup kita itu tuh bukan apa kata orang, tapi hidup kita itu apa kata Tuhan. Amin. Saat itu aku bilang sama Tuhan, Tuhan, gak apa-apa deh Tuhan. Tuhan kasih musim kehidupan yang seperti ini. Suka-sukanya Tuhan aja deh, mau bikin hidup aku kayak gimana. Toh sama Tuhan juga kan jalannya. Tuhan gak ninggalin aku kan. Kita dapat menemukan keseimbangan dengan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Jadi sahabat, mau kan kita bersama-sama hidup dengan seimbang? Wow, puji Tuhan, kesaksian Rafael Tan sangat memberkati sekali. Bagaimana dia dulu seorang artis terkenal yang kemudian berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu hidupnya berubah dan dia menjadi penjual seblak yang viral. Wah, ini luar biasa ya. Yos ya. Luar biasa Ini sekali. Dari artis Rafael. jadi jualan seblak, Iya, viral lagi. Viral lagi, luar biasa loh Iya, ini. iya. Nah, tadi Rafael ini sharing kunci menjaga hidup yang seimbang Iya. adalah jangan dengar kata orang, dengar kata Tuhan saja. Kemudian taat saja sama Tuhan dan menjadikan Yesus kekuatan hidupnya. Wah, Wah, luar biasa bagus ya, banget, Yos Nah. ya. Yos, kamu punya pengalaman nggak Yos? Gimana nih? Soal tetap seimbang dalam Ya, menjalani kan kamu kehidupan kan kita ya. kuliah, kamu juga melayani Tuhan. Iya. Tentunya kamu juga ada kegiatan-kegiatan yang Guru lain. piano. Oh ya, guru piano Iya. juga. Piano. Oh, gimana tuh? Gimana tuh? Tentunya di tengah kesibukanku yang padat ya, aku tetap pegang satu prinsip dalam hidupku, tetap harus mengandalkan Tuhan. Amin. Di luar itu juga kita harus tetap tahu skala prioritas kita, Iya, apa yang iya. harus kita dului. Jangan Iya. sampai kita terlalu banyak kegiatan di luar, kita lupa sama studi kita Iya. lupa sama pekerjaan kita. Dan ketika kita sudah bisa menjalani kegiatan kita sehari-hari, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Wah. Nah, itu benar itu. Tetap Ini luar andalkan biasa nih.
Amin. Keren. Masih muda aja udah begitu Iya, seimbang keren ya. sekali ya. Kenapa saudara? Sebetulnya hidup seimbang itu harus mulai dari keputusan kita juga ya. Betul. Iya. Gitu ya. Thank you Yos. Sama-sama. Tuhan berkati. Nah sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang hidup yang seimbang ini. Kita akan baca ya dari 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, puji Tuhan ya. Melalui firman Tuhan ini, kita semua diingatkan bahwa inilah kehendak Allah untuk kita. Yaitu agar kita baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu, sama seperti jiwa kita baik-baik saja. Inilah hidup yang seimbang. Oleh karena itu, supaya kita mengalami kehidupan yang seimbang dan sesuai dengan kehendak Allah ini, maka kita harus terus hidup dalam kebenaran. Itu adalah 3 Yohanes 1 ayat 3-4. Iya, benar banget ya. Jadi kalau kita pikirannya benar, hatinya benar, jalan hidupnya benar, keputusannya benar ya, hidup kita pasti akan seimbang ya. Benar sekali. Nah, jadi hidup dalam kebenaran, yaitu aletheia dalam bahasa Yunani, artinya adalah mengutamakan dan memprioritaskan untuk hidup dengan moral yang benar, dengan karakter yang benar, dengan gaya hidup yang benar, dengan sikap yang benar, dan tentunya dengan cara bicara yang benar. Amin. Ya, jadi orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang memiliki karakter, kualitas, integritas, dan tanggung jawab untuk mau dengan sungguh-sungguh menghidupi, mempraktekkan, dan melakukan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga keyakinan imannya sama dengan perbuatannya. Nah ini dia, Ya. orang yang seimbang, keyakinan imannya sama dengan perbuatannya. Benar nggak nih Yos? Betul dong. Benar. Ya, Ya. banyak orang bilang melayani gitu ya. Ternyata hidupnya nggak benar. Berantakan, iya. Gitu. Berantakan ya. Tapi bilang hidupnya katanya mau benar tapi nggak melayani Tuhan juga ya. Gimana buat kamu Yos? Betul, aku setuju banget. Gitu Kita ya. harus tetap seimbang di dalam melayani dan kehidupan kita juga. Jangan Ya. sampai ada yang tidak Tidak cocok, ya, betul, tidak nyambung. Tidak nyambung. Ya. Dan orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang yang selalu menjaga supaya hidupnya ini seimbang. Nah tadi tuh ya juga sharingnya, yaitu dengan menjaga pikirannya, hatinya, perasaannya, dan keinginannya supaya sesuai, selaras, dan cocok dengan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Maka jiwanya, yaitu pikirannya, perasaannya, dan keinginannya pasti akan baik-baik saja dan makmur. Ya, Wow, gitu, baik-baik saja dan makmur, luar biasa ya. Nah sahabat yang baik, mari saat ini kita renungkan firman Tuhan ini sambil kita mendengarkan dan menyanyikan pujian ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, puji namanya segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya. Dia ampuni dosaku, Dia sembuhkan sakitku, Dia menebus hidupku, berlimpah kebaikannya. Oh, dengan segenap hatiku, dengan segenap hidupku, dan dengan segenap batinku, aku bersujud dalam kekaguman dan kasih di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang Allah yang kudus, Allah Engkaulah perayaan jiwaku. Bagaimana mungkin aku dapat melupakan mujizat-mujizat kebaikan-Mu yang telah Kau lakukan untukku. Terima kasih Tuhan.
Nah, sahabat yang baik, ada DM yang masuk dari Antoni Mandagi ini ya. Dikatakan demikian, Shalom Bapak dan Ibu, Shalom juga Antoni. Tolong doakan saya belum mendapatkan pekerjaan lagi. Kiranya Tuhan berkenan memberkati dan memberikan pekerjaan baru bagi saya. Amin. Nah Antoni, kami doakan ya, buat apa yang kamu sedang gumulkan untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Jadi Antoni percaya bahwa ketika Antoni datang berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, maka Tuhan membuka pintu-pintu mujizat untuk pekerjaan Antoni yang baru ini. Sebab Tuhan selalu mendengar doa kita dan juga menjawab doa kita. Kita berdoa ya. Dan tentunya hari ini ada firman yang akan menguatkan Antoni. Kita akan baca dalam Yeremia 33:3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mari kita datang berdoa ya. Kita sama-sama berdoa ya Antoni. Bahkan juga mungkin ada sahabat yang baik yang mungkin memiliki pergumulan yang hampir sama dengan Antoni dan menunggu satu pekerjaan yang baik, yang baru bagi dirimu. Mari kita sama-sama berdoa ya. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Engkau selalu mendengar dan menjawab doa-doa kami. Sesuai dengan firman-Mu, bahwa ketika kami berseru kepada Tuhan, maka Engkau Tuhan menjawab kami. Saat ini kami berdoa agar pintu-pintu pekerjaan yang baru terbuka untuk Antoni, bahkan untuk sahabat-sahabat yang baik yang lain yang juga membutuhkan pekerjaan. Semua pintu-pintu pekerjaan itu yang baru ini terbuka bagi kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman untuk hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Sahabat yang baik, mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa saja yang perlu kita ingat agar kita mengerti tentang bagaimana hidup yang seimbang. Pertama, sebagai orang beriman kita harus percaya, mengerti dan menyadari bahwa Tuhan berkehendak supaya kita memiliki kehidupan yang seimbang tentunya. Yaitu supaya kita baik-baik, sehat-sehat, dan makmur dalam segala sesuatu. Kedua, kehidupan yang seimbang hanya bisa terjadi apabila kita fokus dan mengutamakan hidup dalam kebenaran, yaitu memiliki integritas dan tanggung jawab untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat, berubah, dan meninggalkan semua kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan hidupmu semua kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk kami dapat hidup seimbang. Sehingga kami fokus dan mengutamakan untuk hidup dalam integritas dan bertanggung jawab untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami deklarasikan bahwa oleh kasih karunia Tuhan, kehidupan kami baik-baik, sehat-sehat, makmur, berhasil, dan berkemenangan dalam segala sesuatu. Sehingga kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam
nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih menerangi dalam kasih Tuhan. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Jalan hidup orang benar diterangi oleh firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah apabila dia jatuh tidaklah dibiarkan sampai tergeletak sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan